penghulu para utusan Allah, yang kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga suatu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, di pagi yang indah ini, tanggal 20 atau 21 kan? 20 Zulhijjah 1441 Hijriah. 1441 tahun yang lalu itu terjadi perjalanan hijrah, pembuktian cinta kepada Sang Pencipta, meninggalkan kota Mekah menuju negeri di mana mereka dapat menegakkan agama Allah. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang syafaat, yang seringkali kita mendengar Ustadz menyampaikan bahwasanya semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi apa sih makna syafaat? Apakah syafaat itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW? Ataukah ada orang-orang lain selain Nabi yang dapat memberikan syafaat? Ataukah ada amalan-amalan yang dapat memberikan syafaat? Sejatinya syafaat itu berasal dari kata asy-syafa' dalam bahasa Arabnya. Asy-syafa' yang mungkin kita dapat membacanya di surat Al-Fajr tatkala Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Wasyafa', syafa' itu artinya genap atau ganda, yang merupakan lawan dari witir. Witir itu bermakna ganjil atau tunggal. Jadi kalau bicara syafaat, maka menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, atau sesuatu yang ganjil menjadi genap. Satu menjadi dua. Ahibati fillah, adapun secara istilah, maka syafaat adalah menjadi penengah bagi orang lain. Menjadi penengah bagi orang lain. Orang kan sendirian, dia tunggal, lalu kita hadir, ana bersama dia menjadi genap, menjadi ganda. Awalnya satu jadi dua. Menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepada orang tersebut atau menolak madarat. Jadi tujuan orang memberikan syafaat adalah membantu itu orang, menolong itu orang. Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dia menyebutkan bahwasanya berulang kali kalimat syafaat itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, baik yang berkaitan dengan urusan dunia. Jadi syafaat ini bukan hanya di akhirat, dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Apa maknanya? Beliau mengatakan wahiyya su'al fit tajawuz 'anil dzunub wal jara'im bainahum. Jadi kalau bicara syafaat adalah bentuknya permohonan untuk meminta maaf atas dosa yang dikerjakan atau tindakan kriminal yang terjadi di antara mereka. Itu bicara syafaat. Jadi umpamanya kadang-kala di Saudi itu, yang kita tahu mereka menjalankan hukum Islam, tatkala ada orang yang divonis mati karena dia membunuh orang lain, dikisos. Keluarga yang terbunuh tidak memaafkan. Kemudian datang nih
seorang syekh, seorang yang dihormatin di sana, datang kepada keluarga yang terbunuh, menyampaikan kepada mereka, sudahlah, yang terjadi gak akan bisa kembali. Yang meninggal dunia, ya sudah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang tinggi. Tapi kalau engkau bisa memaafkan itu orang, itu anak muda yang mungkin karena emosi berantem kemudian matilah saudaranya atau kawannya, maafkan dialah. Disinilah bentuk syafaat. Dia minta kepada keluarga agar memaafkan orang tersebut. Ini dalam urusan dunia juga bermakna syafaat. Atau ada fulan yang dia tidak diterima kerja di sebuah perusahaan. Bisa jadi karena sudah penuh, nggak ada tempat lagi kerja. Anak kenal sama pemilik perusahaan tersebut. Lalu anak datang. Anak mengatakan, fulan daftar tapi nggak keterima, katanya udah penuh tempatnya antum. Cobalah antum terima dia, kerjakan di mana, yang penting dia nggak nganggur di rumahnya, mau jadi tukang bersih atau apa, yang penting dia bekerja. Yang ana lakukan adalah memberikan syafaat kepada orang tersebut, memohon kepada pemilik perusahaan agar diterima. Kira-kira seperti itu. Hibbati fillah, sebenarnya kalau bicara syafaat, siapa sih pemilik syafaat? Nanti di akhirat, kita bicara di akhirat. Kadang-kala kita berharap syafaat Nabi SAW, iya. Tapi ketahuilah, pemilik syafaat yang sebenarnya itu adalah pemilik alam semesta ini, Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 44. Di surat Az-Zumar ayat 44. Nah, mungkin bisa dibacakan, oke? Tafadhal. Masih di mute? Nah. Nah, kayaknya di mute lagi, oke. Belum keluar suaranya. Atau belum dibaca? Ya, tafadhal. Ya. Kayaknya belum keluar suaranya, oke? Masih di mute? Masih di mute, oke. Nah, belum keluar suaranya. Nah, Oke. ya, Tes. Az-Zumar ayat 44 ya? ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Barakallahu fikum. Coba kita pahami ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul lillah, katakanlah bahwa lillahi syafa'atu jami'an.
Semua syafaat itu milik Allah, semuanya. Nah, terus Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan, lahu mulkus samawati wal ard. Jadi semua yang di langit dan di bumi ini kerajaan Allah Azza wa Jalla, semuanya. Yang dimiliki Nabi SAW adalah pemberian Allah kepada dia. Tapi secara hukum asalnya milik Allah semuanya, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Jadi keputusan yang berlaku sejatinya itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang akan diberikan itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ada makhluk yang memberi syafaat sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hal itu diperkenankan bagi beliau setelah ada izin dari pemilik syafaat. Yang kita hafal di surat Al-Baqarah ayat kursi. Ada potongan ayat yang mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Ahibati fillah, syafaatnya ada dua macam. Syafaat yang diterima dan syafaat yang ditolak. Sehingga kita harus tahu nih, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Syafaat yang diterima ini pun ada dua macam, yaitu syafaat yang umum dan ada syafaat yang khusus. Yang khusus ini yang bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Syafaat yang umum di mana Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang soleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Jadi Allah memberikan izin. Kita bentar lagi akan menyampaikan syarat orang mendapatkan syafaat atau syafaatnya diterima. Maka ini syafaat umum. Allah memberikan izin kepada Nabi, kepada orang-orang yang baik, para wali, orang-orang yang soleh, kemudian kawan-kawan yang baik, bahkan bayi pun memberikan syafaat. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman, yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Atau mereka yang udah divonis neraka, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku itu, ini yang khusus, bukan khusus buat Nabi, ini yang umum sebenarnya. Nabi akan memberikan syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada orang-orang yang divonis masuk neraka, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkannya dari api neraka dengan syafaat Rasul SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dalam hadis Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nar, akan ada orang-orang, satu kaum jamaah yang keluar dari api neraka bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fayadkhuluna al-jannah yusammawna al-jahannamiyin. Kemudian mereka masuk surga dan mereka itu dikenal dengan nama al-jahannamiyun, orang-orang yang keluar dari api neraka jahannam dengan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ini syafaat umum.
Jadi syafaat Nabi itu ada yang umum, ada syafaat Nabi yang khusus. Kemudian para malaikat juga memberikan syafaat. Orang-orang mukmin pun memberikan syafaat. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bercerita, "Fayashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun." Para nabi memberikan syafaat. Nih, bukan hanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para nabi memberikan syafaat. Wal malaikah, dan para malaikat memberikan syafaat. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman memberikan syafaat. Fayaqulul Jabbar, lalu Allah yang maha perkasa berkata, baqiyat syafaati. Udah selesai nih, para nabi udah memberikan syafaat, para malaikat udah, orang-orang beriman udah selesai. Yang tersisa, kata Allah, adalah syafaatku. Allah pemilik syafaat. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu Allah menciduk satu genggaman dari api neraka. Fayukhriju aqwaman qadim tuhishu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan orang-orang yang telah gosong. Ini orang-orang beriman, jemaah. Mereka telah gosong. Fayulqawna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul hayat. Lalu mereka diletakkan di sungai, di mulut sungai di pintu surga. Jadi ada mulutnya sungai atau sungai yang mengalir di bi afwahil jannah, ada sungai di mulut-mulut surga, yakni di dekat pintu surga sana, namanya ma'ul hayat, air kehidupan. Fayanbutuna fi hafataihi kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Lalu mereka tumbuh nih, orang-orang yang diletakkan di pinggiran sungainya ini tumbuh seperti tumbuhnya biji kalau dibawa oleh banjir, ya. Kadang kalau ada biji yang tumbuh, kemudian seperti itu mereka tumbuh, jemaah. Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan orang-orang beriman memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat. Ahibati fillah. Ya. Adapun berkaitan dengan syafaat orang-orang beriman untuk saudara-saudara mereka, untuk kawan-kawan mereka. Maka di antara cara mendapatkan syafaat itu berkawan dengan orang baik, dengan harapan dia mengingat kita. Karena semua persahabatan, semua perkawanan, semua perkumpulan itu kelak akan menjadi permusuhan pada hari kiamat, illal muttaqin. Kecuali persahabatan yang didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi menceritakan tentang orang-orang yang melewati sirat, qala fin nasi alladziina saqatu fin nar minal muwahhidin. Beliau menjelaskan tentang orang-orang yang ketika melewati sirat mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman melihat saudara mereka berjatuhan. Lalu mereka berangkat menuju kepada Allah. Mereka sudah masuk surga. Mereka sudah merasakan nikmatnya surga. Mereka ingat dengan kawan-kawan mereka yang berjatuhan di neraka. Nabi menceritakan bagaimana orang-orang ini menghadap Allah. Fama antum bi asyadda li munasyadatan fil haqq qad tabayyana lakum minal mu'minin yawma idzinil jabbar. Tidaklah kalian pada hari itu bagaimana kalian menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah lebih dari kalian ketika menuntutku untuk hak orang-orang yang beriman, yang sudah nampak buat kalian memang itu hak mereka. Kalian akan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Itu minta mereka kepada Allah. Bagaimana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami. Kanu yusalluna ma'ana. Ingat, bukan bicara saudara-saudara
bukan saudara serahim, bukan saudara senasab. Karena kalau bicara persaudaraan, ada persaudaraan karena darah. Ada persaudaraan karena satu suku. Ada persaudaraan karena satu bangsa, satu negeri. Tapi yang dibicarakan nih, persaudaraan yang asasnya adalah iman. Bukan negeri, bukan bangsa, bukan negara, bukan suku dan etnis. Tapi iman. Buktinya apa? Mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, saudara-saudara kami, yusalluna ma'ana. Mereka dulu salat bersama kami. Ini jamaah. Keutamaan salat berjamaah. Engkau salat di masjid bersama saudara-saudaramu. Ketika di dunia aja, kalau biasa sholat berjamaah, lalu nggak kelihatan di masjid nih, fulan kemana ya? Kok nggak kelihatan? Sakit fulan. Mereka datang membesuknya. Ini persaudaraan atas dasar iman. Di hari kiamat pun, ketika mereka sudah masuk surga, mereka masih ingat. Maka mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, menyebutkan ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Mereka salat bersama kami ya Allah. Wa yasumuna ma'ana. Mereka berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana. Dan mereka beramal soleh bersama kami. Artinya mereka kenal sama saudara-saudara mereka. Biasa puasa bersama mereka. Mungkin buka bersama mereka. Sahur bersama mereka. Atau kumpul bersama mereka beramal soleh. Fayaqulullah. Ketika mereka nuntut minta sama Allah. Subhanallah jamaah. Nih. Allah mengatakan kepada mereka. Idhabu. Kalian berangkat ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi. Mithqala dinarin min iman fa'akhrijuh. Yang kalian dapati. Di hati mereka. Ada seberat dinar. Dari keimanan kalian keluarkan. Dinar 4 gram seperempat 4 gram, 25 gram emas. Kalau kalian mendapatin di hati mereka sebesar itu keimanannya, kalian keluarkan mereka dari api neraka. Wa yuhrimullah suwarahum 'alan nar aw wa yuharrimullah suwarahum 'alan nar. Allah mengharamkan wajah mereka dimakan oleh api. Karena api itu disediakan buat orang-orang kafir. Ketika neraka itu. Ketika ini orang beriman, iya, karena dosa mereka, kemudian mereka dibakar, disiksa di sana, tapi wajah mereka tidak terbakar. Ini orang yang hatinya ada sebesar 1 dinar keimanan. Lalu dikeluarkan jamaah. Subhanallah. Dan kalau bicara syafaat, ada orang-orang soleh jamaah. Yang bisa memberikan syafaat kepada satu bangsa. Satu suku. Artinya dia menolong. Bukan menolong 10 orang. Bukan 100 orang. Bukan 1000 orang. Tapi entah berapa jumlah. Rasulullah SAW bersabda. La yadkhulul jannah. Bi syafa'atir rajulil wahid. Laysa binabiyin. Mithlul hayyaini. Rabi'a wa Mudhar. Akan masuk surga dengan syafaat 1 orang. Dia itu bukan nabi. Bukan nabi itu orang. Dia memberikan syafaat kepada berapa orang? Seperti jumlah suku Rabi'ah dan Mudhar. Berapa jumlah suku ini jemaah? Ribuan, puluhan ribu. 1 orang memberikan syafaat. Allahu Akbar. Makanya kita harus kenal sama orang baik. Ya. Kawan-kawan kita orang baik. Tatkala ya mungkin Allah memasukkan kita ke neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka jemaah. Tapi kalaupun ada orang-orang mungkin yang masuk neraka, kawan-kawan yang saleh dapat memberikan syafaat kepada mereka. Pernah Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, akan masuk surga bi syafaati rajulin min ummati, dengan syafaat 1 orang dari umatku, aktsar min bani Tamim, lebih banyak jumlah yang dia kasih syafaat itu
daripada jumlah qabilah Bani Tamim. Faqalu ya Rasulullah, itu selain engkau. Selain engkau. Pikirnya mereka ni Nabi SAW. Kata Nabi, siwa iya, selain aku tuh. Ahibbati fillah, yang mati syahid. Nih tadi satu orang menyelamatkan dengan syafaatnya. Itu seperti satu qabilah, ribuan. Adapun orang yang mati syahid, dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yushfa'u fi 70 min aqaribi. Yaitu akan diterima syafaatnya untuk 70 orang dari keluarganya. Orang yang mati syahid. Dikasih izin sama Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Dalam riwayat kulluhum qad wajabat lahumun nar. Mereka itu orang-orang yang sudah divonis masuk neraka. Dengan syafaat orang yang mati syahid ini nggak jadi masuk neraka. Ini salah satu fadilah orang yang mati syahid. Anak-anak kecil yang mati belum baligh akan memberikan syafaat. Maka buat para orang tua yang kemungkinan atau ada di antara mereka yang anaknya meninggal dunia sebelum baligh atau masih dalam kandungan ibunya, setelah ruh ditiupkan, maka bersabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda nih, sabda Nabi ini bermula dari cerita Abu Hasan, salah seorang tabi'in. Dia pernah berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan. Ia mengatakan, wahai Abu Hurairah, telah meninggal dari putraku itu 2. Udah meninggal. Fama anta bi muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadithin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Maukah engkau menyampaikan hadis tentang Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan urusan meninggalnya anak-anak kita supaya kita jadi bahagia, jadi nerima kita dengan kondisi yang ada? Qala na'am. Iya, kata Abu Hurairah. Sigharuhum, ini beliau menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sigharuhum da'amisul jannah. Anak kecil dari orang-orang beriman yang meninggal dunia sebelum baligh itu akan menjadi seperti da'amisul jannah. Da'amis itu tahu binatang air. Ada binatang air yang tidak pernah keluar dari air. Dia itu kadang-kadang ada di atasnya air terus. Lari-lari di atasnya air. Seperti itu mereka. Akan terus ada di surga. Yatalaqa ahaduhum abah. Au qala abawaihi. Nanti itu anak-anak kecil menjumpai abahnya di padang mahsyar. Maka tuh anak akan mengambil baju abahnya. Ini namanya anak kecil ya. Kadang-kadang anak kecil pegang tangan abahnya, pegangan baju abahnya, dia akan pegangan sama ujung baju abahnya. Au qala biyadih, atau tangan abahnya yang dia pegangin. Kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha. Sebagaimana aku pegang bajumu ini. Abu Hurairah memberikan contoh. Fala yatanaha au qala fala yantahi. Itu dia akan terus megangi abahnya dan tidak akan dia lepas, atau ibunya yang dia pegangin, hatta yudkhilahu Allahul jannah wa abahu al jannah. Sampai dia sama abahnya masuk surga. Dipegangin terus. Itu jamaah ini bicara syafaat. Itu anak minta sama Allah. Jangan sampai orang tuanya dimasukkan ke neraka. Kemudian Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ma minan nasi min muslim. Tidaklah seorang muslim. Yutawaffa lahu thalath. Lam yablughul hadith. Mati dari anak keturunannya 3 yang belum balik. Illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Melainkan Allah akan memasukkan
orang itu ke surga dengan rahmat yang Allah berikan kepada anak-anak mereka. Allah kesian tuh sama anak-anak itu, sehingga bapaknya dimasukkan ke surga. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi juga bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, inna as-siqta la yajurru ummahu bi sararihi ila al-jannah idza tabasathu." Demi Allah Azza wa Jal, yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran itu, dia akan menarik ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya. Apabila orang tuanya itu bersabar dan berharap pahala ketika ditinggal mati anak yang dia cintai. Karena ada orang tinggal mati anaknya, dia tidak menerima takdir Allah dan dia tidak bersabar, sehingga syafaat itu tidak akan diterimanya. Bahkan bisa jadi dia akan diazab karena musibah yang menimpa dia. Habbati fillah, itu syafaat yang umum. Adapun syafaat yang khusus, ya. Syafaat yang khusus ini diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, yang kita kenal dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Nabi itu bukan memberikan syafaat kepada satu orang, dua orang. Nabi itu tidak hanya memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin, umat Nabi alaihissalam, tapi beliau memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Bahkan para nabi pun mendapatkan syafaat Nabi alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu akan merasakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tatkala mereka dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar tanpa ada keputusan, tanpa ada persidangan. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa alaihissalam, semuanya angkat tangan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi alaihissalam. Ketika umat manusia datang kepada Nabi alaihissalam, berapa jumlah mereka? Nabi mengatakan alaihissalam, "Analaha, analaha." Itu milikku, itu syafaat khusus buat aku. Itulah yang berkaitan dengan firman Allah SWT di surat Al-Isra ayat 79, jemaah. Nah, mungkin bisa dibaca surah Al-Isra ayat 79. Al-Isra ayat 79. Nah, Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. nah, nih maqaman mahmuda yang biasa kita doakan Nabi alaihissalam setelah mendengarkan azan. Wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Allah janji itu. Apa maqaman mahmuda ini? Syafaat. Bayangkan Nabi kita alaihissalam di hadapan miliaran manusia. Di tengah-tengah mereka ada semua nabi, semua utusan Allah. Dan mereka semua angkat tangan. Dan nabilah yang kemudian beliau sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang beliau nggak hafal pada waktu beliau hidup di dunia, tapi nanti Allah akan mengilhamkan pujian itu kepada Nabi alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, irfa Muhammad
wa qul yusma washfa tushaffa wasal tu'ta. Angkat Muhammad, udah engkau angkat kepalamu. Berkatalah, akan didengarkan ucapanmu. Berikan syafaat, mintalah syafaat, akan diperkenankan untukmu. Dan memohonlah, akan dikabulkan permohonanmu. Fa'arfa'u ra'si fa'uthni ala rabbi. Jadi beliau ketika sujud, beliau sujud sampai diizinkan untuk mengangkat kepalanya. Ketika beliau mengangkat kepalanya, fa'uthni ala rabbi. Di sini pujian Nabi SAW buat Allah. Bithana'in wa tahmidin yu'allimanihi. Yang Allah ajarkan kepada aku pada hari itu. Thumma ashfa. Kemudian setelah itu Nabi memberikan syafaat. Haibati fillah. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan oleh Nabi SAW adalah syafaat ketika nih orang-orang, syafaat yang pertama di padang mahsyar. Syafaat yang kedua ketika mereka buat orang-orang beriman. Ketika mereka sudah melewati sirat. Mereka sudah selamat. Tapi mereka masih tertahan di jembatan antara neraka jahanam dengan surga. Mereka belum boleh masuk surga. Para nabi pun nggak boleh masuk surga. Para utusan Allah ditahan di sana. Seluruh umat manusia. Sampai datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengetuk pintu surga. Fa'uqa ke ubabal jannah. Diketuk pintu surga. Ada suara dari dalam. Nggak dibukain. Ditanya, man? Siapa? Apa kata yang mengetuk? Muhammad. Itu jemaah lihat tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan namanya, Muhammad. Rasulullah enggak. Beliau mengatakan Muhammad. Apa kata malaikat yang di dalam, yang menjaga pintu surga? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali engkau yang pertama masuk ke dalamnya. Itu syafaat khusus buat Nabi SAW. Yang para nabi lainnya tidak dikasih syafaat itu. Ahibati fillah. Syarat syafaat. Kalau bicara antum mau kasih syafaat atau antum mau minta syafaat, maka ada 3 syarat. Yang pertama, Allah meridhoin orang yang memberi syafaat. Allah meridhoimu. Jangan sok, oh tenang. Nanti yang ikut aku, yang jadi pengikutku, semua masuk surga. Jangan sombong. Siapa engkau? Kok bicara pengikutmu? Engkau sendiri. Engkau sendiri. Apakah masuk surga? Engkau menjamin dirimu masuk surga. Sehingga semua yang mengikutimu akan kau selamatkan dari api neraka. Ini kecongkakan. Keangkuhan manusia. Engkau sendiri nggak tahu masuk surga apa tidak. Lalu engkau sudah memberikan jaminan. Kalau Rasul SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, ini jaminan dari Nabi SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan masuk surga? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Yang taat. Bukan sekedar menjadi umat Nabi SAW. Engkau menjadi umat Nabi, masuk surga, dengan catatan taat kepada Nabi SAW. Waman asani, yang bermaksiat kepadaku, yang durhaka kepadaku, dia yang enggan masuk surga. Dia sendiri yang gak mau masuk surga. Nabi menjaminkan kau masuk surga. Tapi ada orang-orang yang gak mau masuk surga. Maka hati-hati. Bicara syafaat, Allah meridhon orang yang diberi syafaat. Yang kedua, yang pertama tadi Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Yang dikasih syafaat. Fulan ini Allah ridho nggak sama dia?
Kadang-kala yang memberi syafaat, naam, orang soleh. Tapi yang dikasih syafaat, nggak pantas dia dapat syafaat. Nggak pantas, ini orang nggak benar. Maka ingat, bagaimana engkau menjadi orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, agar nanti Allah memberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Setelah ridha, lalu Allah memberikan izin. Jadi syarat-syarat yang baru saja disebutkan 3, yaitu keridhaan Allah buat yang memberi syafaat, buat yang diberi syafaat, dan izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu di surat An-Najm ayat 26. Mungkin bisa dibaca. Surat An-Najm ayat 26. Nah, tafadhal. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dan betapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Barakallahu fikum. Nih, malaikat pun nggak bisa ngasih syafaat. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, itu malaikat-malaikat yang besar. Itu nggak berguna syafaat mereka. Artinya ditolak syafaat mereka. Kecuali illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan. Karena Allah pemilik syafaat. Jadi secara mutlak syafaat itu milik Allah. Adapun makhluk-makhluk yang diperkenankan untuk memberikan syafaat, itu setelah izin bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu di surat tadi, ayat kursi ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, nggak ada yang bisa. Lalu Allah berfirman di surat Thaha ayat 109. Surat Thaha ayat 109. Nah, silahkan dibaca. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Dan pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Barakallahu fikum. Nih, ada ridha dan ada izin. Keridhaan ini untuk dua orang, yang memberi dan yang diberi. Izin untuk yang memberi. Bagaimana Rasul SAW ketika beliau sujud di bawah arsy. Beliau sujud di sana. Sampai Allah izinkan. Beliau kemudian mengangkat kepalanya. Dikatakan kepada beliau, mintalah. Engkau akan diberi. Silahkan berikan syafaat. Akan diterima syafaat. Jadi nggak sembarangan jamaah. Dan jangan pernah antum memposisikan diri seakan-akan semua orang itu antum akan berikan syafaat. Tenang. Nanti yang ikut saya, karena ada yang berpendapat tidak dikatakan wali itu katanya kecuali dia bisa menyelamatkan orang-orang itu pengikut dia dari api neraka. Padahal sejatinya semua akan dihisap dengan amalnya masing-masing. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh ini. Nanti jamaah. Sekarang tugasnya beramal.
Dan kita saling mendoakan. Para sahabat ada datang kepada Nabi SAW meminta syafaat kepada Nabi SAW. Ketika beliau hidup. Ketika beliau meninggal dunia, maka kita meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal agar Nabi nanti kelak dapat memberikan syafaat kepada kita. Ahibati fillah. Adapun itu syafaat yang pertama tadi ya, dengan syarat-syaratnya. Ada syafaat yang tertolak. Yang tertolak. Siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Sesembahan-sesembahan mereka. Orang-orang yang mereka kultuskan sampai mereka sembah dari selain Allah SWT. Maka mereka nggak akan dapat memberikan syafaat. Hanya pengakuan belaka. Nanti aku kasih syafaat kepadamu. Allah berfirman di surat Al-Muddathir ayat 48. Nah, silakan dibaca. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nggak ada. Nggak manfaat. Allah tidak meridaimu. Allah juga nggak meridai yang memberikan syafaat. Allah juga nggak ngasih izin. Sehingga kita harus tahu ternyata ada syafaat-syafaat yang ditiadakan oleh Allah SWT. Yang nggak berguna. Walaupun ketika di dunia, pengikut-pengikut itu beranggapan dapat memberikan syafaat. Tapi Allah dijelaskan, ada syafaat yang tertolak. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita dapat syafaat? Yang pertama, perbaiki tauhid kita. Perbaiki iman kita. Bersihkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau mengatakan wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku menyembunyikan doaku ini dalam rangka memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yushrik billahi syai'a. InsyaAllah akan dapat syafaatku siapa saja yang mati dari kalangan umatku dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Kita perlu belajar mana yang syirik. Perlu belajar. Jangan sampai ternyata selama ini kita melakukan kesyirikan dalam kondisi kita nggak tahu. Karena pikiran kita syirik itu yang menyembah berhala, itu aja kesyirikan. Padahal banyak bentuk kesyirikan yang kita harus mempelajarinya agar kita selamat. Karena dengan ilmu kita jadi tahu, oh ternyata nggak boleh nih. Anak pikir nggak apa-apa. Maka belajar. Kemudian ini bicara tauhid. Karena kita tahu pintu surga itu la ilaha illallah. Dan kita tahu orang yang mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Mencampur ya. Dia beriman. Dia muslim. Dia berangkat haji, dia berangkat umrah, dia puasa, dia sholat, dia berbagi. Tapi kalau dalam keimanan dia itu ternyata ada campuran sedikit saja kesyirikan. Syai'an. Allah nggak akan terima. Kenapa? Allah tidak mengampuni dosa syiriknya. Kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Maka bersihkan hati kita. Keimanan kita dari kesyirikan. Yang kedua, cinta kepada Nabi SAW. Cinta. Karena kita tahu orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Setelah tauhid, buktikan cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Cinta itu bukan hanya perasaan. Tapi cinta itu perasaan yang perlu pembuktian. Buktikan kalau kau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini.
Bahwa kita tahu bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum bahagianya dengan hadis almar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tapi kecintaan itu akan menghadirkan syafaat. Maka cintailah orang-orang soleh. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk dari mereka. Asa an anala bihimus syafa'ah. Dengan harapan aku dapat syafaat lewat mereka. Dengan kita mencintai orang-orang soleh. Maka cintai Nabi Muhammad SAW dan cintai orang-orang soleh. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Baca tu kitabullah. Karena kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membacanya. Baca sama artinya. Supaya engkau semakin kuat keimanannya. Kemudian, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Perbanyak puasa. Karena kata Nabi SAW, as-siyam wal Qur'an. Puasa dan bacaan Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu akan berkata. Bukan hanya puasa Ramadan. Itu puasa yang wajib. Nih kita bicara puasa-puasa yang di luar Ramadan. Ay Rabbi mana'tuhu at-ta'amu syahawat fin nahar. Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan syahwat dia di siang hari. Syahwat yang halal nih. Makanan yang halal, dia nggak makan. Fasyafi'ni fihi. Maka terimalah syafaatku untuk dia. Itu dia minta, mohon sama Allah SWT. Artinya, puasa dan Quran ini pun tetap minta syafaatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi, orang-orang soleh, sahabat-sahabat, yang dia ingin memberikan syafaat kepada kawan-kawan dia yang di api neraka, apakah mereka langsung serta-merta mengeluarkan sahabatnya dari api neraka? La. Mereka datang kepada Allah. Mereka minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah memberikan izin, baru mereka berangkat ke neraka untuk mengeluarkan sahabat-sahabat mereka. Kemudian yang kelima, membaca doa setelah azan. Memintakan wasilah buat Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang ketika mendengarkan panggilan azan itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu adalah derajat tinggi di surga. Derajat tinggi di surga yang tidak pantas kecuali buat Nabi SAW. Kita mengatakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tuh minta Nabi supaya diberi kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan. Akan dapat apa orang yang membaca ini? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah jemaah. Dan kemudian yang keenam ya, tinggal di kota Madinah. Sabar di sana. Sampai datang ajal. Di mana Nabi SAW mengatakan, Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik buat mereka kalau mereka tahu. La yada'uha ahadun. Tidaklah seorang meninggalkan kota Madinah karena benci sama kota Madinah. Tidaklah seorang meninggalkan illa abdalallahu fiha man huwa khairun minha. Melainkan Allah akan kasih ganti dalam kota Madinah yang lebih baik dari orang yang enggak suka tinggal di Madinah tadi. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha. Tidaklah orang bersabar di kota Madinah menghadapi cobaan-cobaannya ya. Melainkan aku akan illa kuntu lahu syafi'an. Melainkan aku akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat au syahidan, atau menjadi saksi buat dia pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah sekilas tentang syafaat ya.
pada hari kiamat nanti semoga Allah memberikan syafaat kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW dan lewat orang-orang soleh atau lewat para malaikat Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan Ustaz di sesi tanya jawab awal sesi tanya jawab ini. Pertama, barakallahu fiik Ustaz. Teman-teman soleh yang meminta syafaat Allah untuk temannya yang menurut mereka sering berjamaah bersama mereka di masjid tapi malah berada di neraka. Apakah artinya keputusan Allah dan hisab dan mizan dan sirat Allah yang memutuskan dia berada di neraka itu salah? Kemudian yang kedua, apakah orang yang mati syahid tapi dalam keadaan berhutang atau hutang harta, dalam kurung hutang harta maupun hutang puasa atau janji, apakah masih bisa memberi syafaat pada 70 orang? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara, ini pertanyaan pertama ya, berkaitan dengan kok sholat berjamaah sama kita, dia masuk neraka, dia orang soleh gitu loh. Begini, kita ini nggak tahu orang itu punya dosa apa. Tapi kita kenal baik sama dia. Yang jelas amalan itu akan ditimbang. Akan ditimbang. Allah akan menunjukkan keadilannya. Maka Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, dia akan masuk surga. Adapun yang ringan amal kebajikannya masuk neraka. Sehingga di situ tampak keadilan Allah SWT. Dia orang soleh, tapi mungkin dia punya dosa. Engkau nggak tahu sama dosa dia. Tapi engkau tahu dia orang baik. Sholat sama kita. Ibadah sama kita. Cuma tadi ada dosa-dosa dia yang mungkin dengan itu dia masuk ke neraka. Nggak cukup amal solehnya untuk menembus dosa-dosa dia. Disinilah syafaat tadi. Jadi nggak ada yang salah, semuanya itu sudah ditimbang dan sudah dihisab, sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Enggak ada yang dizalimin jemaah. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang mati syahid tapi menanggung utang. Ingat, kalau utang sama Allah itu Allah akan ampuni. Kalau utang sama Allah berkaitan dengan ya dia punya utang puasa mungkin yang belum terbayarkan ya. Mungkin dia punya utang, dia janji-janji nazar sama Allah SWT yang belum dia bayarkan. Kalau utang sama Allah diampunin insyaallah. Tapi kalau utang sama manusia, ingat utang sama manusia, maka nih orang yang mati syahid jangan berpikir untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Dia sendiri belum tahu dengan posisi dia nantinya. Maka setelah urusan dia selesai, baru nanti akan masuk ke fase memberikan syafaat. Jadi tadi hadis Nabi SAW, ketika orang-orang yang melewatin sirat ya, kemudian mereka masuk surga Allah SWT. Setelah mereka selamat, baru mereka berpikir untuk menyelamatkan saudara mereka. Doa para nabi saja ketika mereka melewatin sirat. Apa doa para nabi? Allahumma sallim salim. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Jadi setelah selamat, di situ baru ada syafaat. Artinya berbeda dengan syafaat Nabi Muhammad SAW tadi yang khusus buat Nabi ketika di padang mahsyar dan ketika mereka di pintu surga. Ini belum masuk ke surga nih. Nabi SAW telah memberikan syafaat. Adapun tadi orang yang mati syahid, maka setelah urusan dia selesai, baru babnya nanti masuk ke bab syafaat. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya.
Kemudian kami persilahkan kepada Akh Fajar kelas 7 untuk men-unmute suaranya. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya Ustaz, Nah, apakah seorang anak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya? Syukran jazakumullah ya. barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bicara apakah anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Tentunya. Kalau orang soleh aja bisa memberikan syafaat. Kawan baik saja bisa memberikan syafaat. Apalagi orang tua sama anak atau anak sama orang tuanya. Jadi mereka akan dapat memberikan syafaat. Tapi dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Allah meridhain itu anak. Allah meridhain orang tuanya. Lalu Allah memberikan izin. Jadi bab syafaat ini bab yang sangat luas sekali ya. Sebenarnya Allah bisa mengeluarkan orang-orang dari neraka, menyelamatkan mereka masuk surga. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang-orang yang memberikan syafaat. Sehingga anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua memberikan syafaat kepada anaknya. Kalau anak tadi yang kita bicarakan anak yang mati sebelum balik, maka itu anak akan memegang baju orang tuanya. Atau memegang tangan orang tuanya di padang mahsyar, dia pegangin orang tuanya. Mungkin dia akan dibawa, diseretkan neraka. Ketika melewatin sirat, dia akan pegangin sampai masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai hiburan buat orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anak yang sebelum balik. Tapi kalau anak itu sudah balik ya, berarti kembali kepada amalan nanti. Yang kalau dia anak yang soleh, Allah akan memberikan keridhaan dan kemudian Allah memberikan izin kepada dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz. Saya pernah dengar kalau seorang anak yang belum diakikah tidak bisa memberi syafaat. Apakah ada dalilnya jika seorang anak yang belum diakikah tidak bisa saling memberi syafaat dari orang tua ke anak sudah balik, atau dari anak yang sudah balik orang tua? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ya, kalau berkaitan dengan anak yang belum diakikahin, apakah dia nanti tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Memang ada yang berpendapat demikian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kullu mauludin marhunun biaqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong tuh akikahnya. Jadi kondisinya dia itu tergadaikan. Namanya tergadaikan harus ditebus. Kalau nggak ditebus ya nggak bisa kita ambil barang tersebut. Di sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa makna tergadaikan itu dia nggak bisa ngasih syafaat sama orang tuanya karena dia belum ditebus. Walaupun pendapat ini mungkin dipandang lemah oleh sebagian ulama, sebagian lain berpendapat bahwasanya makna tergadaikan itu menjadi sesuatu yang sangat ditekankan sekali ya buat orang tua untuk mengakikahi anaknya. Hada wallahu a'lam bishawab. Tapi buat para orang tua yang memiliki kemampuan, akikahlah. Kalaupun tadi yang mengatakan pendapat tidak akan mendapatkan syafaat ya, itu dianggap lemah. Tapi Nabi SAW menekankan kalau memang tuh anak tergadaikan sampai kau tebus. Kau tebus. Kalau anak kita diculik, lalu penculiknya minta tebusan, mengatakan, ya, kami akan lepaskan anakmu, engkau bayar 50 juta. Dan engkau mampu, engkau akan bayar.
akikah cuma 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Mungkin hanya perlu uang 3 juta, 2 juta, atau 1,5 juta, atau 1 juta pun. Maka para orang tua berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Qadarullah, ana mempunyai teman pasangan suami istri yang terkena COVID-19. Mereka berdua adalah jamaah dari majelis taklim yang sering kami adakan di masjid di atas mall, dan atas kejadian ini kami urungkan kegiatan taklim yang tadinya kami mau mulai. Mohon motivasinya untuk jamaah dan beri nasihat untuk kami saat ini walaupun pandemi agar tetap semangat memperoleh syafaat. Semoga Allah berkahi Ustaz, keluarga dan tim. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Ya, kalau bicara kita ini new normal sekarang ya. Kita ingin mulai kajian secara offline. Kita ingin kumpul sama kawan-kawan kita lagi. Ngaji bareng ya, duduk bareng sama mereka. Duduk berdekatan ya. Saling memberikan catatan kepada kawan kita tatkala ngaji. Bahkan tadi disebutkan sudah akan memulai sebenarnya karena memang ada lampu hijau dari pemerintah. Dimulainya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, akan tetapi dengan protokol kesehatan yang harus terjaga seperti itu. Namun kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Bareng nih, walaupun tidak harus berjumpa secara fisik, tapi bisa berjumpa secara online. Dan kalau bicara kawan-kawan baik jemaah, banyak orang yang berkawan karena motor, sehingga mereka membuat klub motor. Banyak orang yang berkawan karena mobilnya sama. Ada mereka yang membuat kelompok karena sekolahnya sama. Alumnus ini, alumnus itu. Ingat semua perkawanan itu yang tidak didasari ketakwaan kepada Allah, maka nggak akan ada syafaat di sana. Yang ada engkau akan benci sama kawanmu. Jangan berpikir engkau akan mendapatkan syafaat. Yang ada saling membenci. Karena apa? Ada fulan nggak pernah mengingatkan aku kepada ketaatan. Ada fulan yang dulu ngajak ana berbuat maksiat. Ini. Tapi ketika karena keimanan, maka akan ada syafaat di sana. Kita doakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mungkin sekarang sakit, apapun penyakitnya. Mungkin karena COVID-19, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan menjaga hati mereka untuk tetap bersabar dan menerima apa yang Allah tetapkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami persilakan pada Tante Azizah Ummu Malik, teman unmute suaranya, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Barakallahu fiik. Apabila saat mencabut ruh, malaikat maut yang datang itu berbaras baik, putih dan wangi, membawa kafan dari surga dan mengucapkan salam, apakah itu artinya ruh yang dicabut itu mukmin yang soleh? Dan apakah sakratul mautnya tetap sakit? Dan apakah itu tanda ruh tidak akan terkena azab kubur? Dan tanda ruh akan masuk jannah? Dan bagaimana sebaliknya bila malaikat maut yang datang kondisinya buruk, busuk, maka itu udah pasti ruhnya jahat. Nah, kalau dari tanda malaikat yang datang, setanda malaikat maut yang datang saja sudah tergambar tanda-tanda jannah itu, lalu apa gunanya hisab dan syafaat? Nah, barakallahu fikum. Baik jemaah. Ya, kalau bicara tanda, ini bicara tanda. Adapun hisab itu nanti untuk membuktikan. Karena kita tahu, ketika pencabutan nyawa itu, di situ ada sakaratul maut. Nabi saja merasakan sakaratul maut. Nabi itu berkeringat. Nabi itu demam. Nabi mengatakan inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
Padahal kita tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kekasih Allah yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Itu Nabi merasakan itu. Kemudian ketika di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, nih sahabat Nabi Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, itu ketika meninggal dunia, itu arsy Allah bergetar. Ini tanda dia baik ya. Tapi ketika dia masuk kuburan, masih ada di situ dhammatul qabr, dia dipeluk sama bumi ini. Sampai Nabi mengatakan kalau ada orang yang selamat dari pelukan bumi atau himpitan bumi ini, pasti Sa'ad akan selamat. Tapi dia juga nggak selamat. Jadi itu tanda-tanda. Jadi ini proses panjang, jemaah. Jadi proses ketika datang orang itu, orang umpamanya tadi dikatakan ketika mencabut nyawanya dalam kondisi baik ya. Ini sebagai tanda dia orang baik. Ketika masuk kuburannya tetap akan ditanya dia, man rabbuk, man nabiyuk, itu fitnah. Ada ketakutan di diri dia. Sampai Nabi SAW ketika beliau selesai menguburkan jenazah, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Ini sahabat yang mati. Beliau mengatakan mohonkan ampun buat saudara kalian. Wassallallahu lahu tathbit, mintakan keteguhan di hati dia. Jadi itu tanda. Adapun hisab nanti keluar dari kuburannya, apakah semua, bagaimana kondisi orang-orang ketika keluar dari kuburan, telanjang semuanya. Para nabi pun telanjang. Mereka menuju kepada tempat persidangan. Jadi kalau bicara apa gunanya hisab, gunanya timbangan itu untuk memastikan tidak ada yang terluput dari amal soleh dia. Nggak ada yang terluput. Nah, jadi nanti ketika ditimbang itu akan lihat ini, engkau ada mungkin pahala-pahalamu yang tidak tercatat di sini. Dan surga itu derajatnya tinggi, ya mah, ada 100 derajat. Kalau sekedar tadi orang ini baik ya, tapi kan nggak ketahuan dia berada di derajat yang mana. Nanti akan ada hisab, nanti akan ada kemudian subhanallah akan ada timbangan dan proses ketika orang di kuburan itu. Semua orang punya dosa ya. Sehingga ada yang dosa-dosanya udah dibersihkan sebelum mati. Dengan penyakit-penyakit dan musibah-musibah. Ini orang baik tapi punya dosa. Ada yang dosanya dibersihkan di dalam kuburan. Ada dosanya yang dibersihkan nanti ketika keluar dari kuburan, digiring ke padang mahsyar. Itu proses terus berjalan. Jadi itu mungkin kalau bicara apa hikmah, tentunya di situ ada hikmah yang besar sekali yang kadangkala kita tidak memahami sebagiannya. Adapun yang di awal orang dicabut mati di dunia inilah kita melihat ada orang-orang soleh ya, yang hidupnya bahagia, tenang ya, walaupun tidak memiliki harta ya. Itu sudah tanda-tanda dia orang soleh. Pujian dari orang-orang juga tanda-tanda, tapi itu masih tanda dan proses yang sebenarnya harus dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Barakallahu Tapi kan ada juga yang udah jelas kalau pendusta ditusuk mulutnya dengan besi di azab kubur. Yang tidak sholat tahajud dihancurkan kepalanya dengan batu besar. Dan pezina dipanaskan dalam tungku mendidih. Dan itu semuanya di alam barzah, di alam kubur. Ya. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai hari kiamat. Kan belum tentu orang itu hisabnya, hasilnya begitu ya Ustaz. Maksudnya? Ya maksudnya kan kalau di alam kubur, di alam barzah itu udah ada Udah diadab. kubur. Iya. Nah. Misalnya orang pendusta itu azabnya ditusuk mulutnya dengan Ya. besi. Itu terus meneruskan setiap hari sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Lalu orang yang tidak sholat tahajud, padahal dia udah tahu. Bukan sholat tahajud mungkin, sholat wajib. Bukan sholat tahajud, sholat wajib ya. Karena sholat tahajud nggak wajib. Iya kan? Iya, artinya kalau orang, nggak, artinya orang kalau nggak sholat tahajud nggak dosa dia. Nggak ada adab buat orang yang tidak sholat tahajud ya. Itu sholat wajib, dia meninggalkan sholat wajib. Nah. Terus bagi pezina dipanaskan dalam tungku mendidih, Ya. dan ini terus menerus selama di alam kubur sampai hari kiamat. Nah, Mengapa azab-azab yang demikian beratnya itu yang tidak seperti sahabat Mu'adz tadi kan cuma dihimpit ya Ustaz, ya itu semua kita merasakan.
Tapi bagi yang dosa-dosa khusus seperti pendusta, pezina itu kan udah ada azab khususnya duluan Ya, tanpa melalui proses hisab itu. ya. Ya, kalau bicara azab, nggak nunggu mati. Nggak nunggu mati. Allah itu kan memberikan azab di dunia. Oh iya. Di dunia Allah kasih azab. Jadi, tadi azab di dunia ini bisa jadi mengurangin dosa dia. Udah dibalas sama Allah SWT. Jadi kalau bicara azab itu, ada azab di dunia, ada azab di alam kubur, yang sebenarnya azab ini, kalau buat orang yang beriman, itu dapat mengurangin dosa-dosa dia. Sehingga nanti ketika dihisab, dia kan sudah diazab di dunia. Buat orang yang beriman, Allah kasih penyakit buat dia. Yang penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosa dia, akan mengangkat derajat dia. Dan kadangkala ada orang yang di dunia ini memang nggak diazab, nanti diazab di kuburan, dan itu pun dapat mengurangi dosa-dosa dia. Sehingga tatkala nanti penghisapan, di situ sudah ada dosa-dosa dia yang dikurangin karena dia sudah merasakan azabnya, dan bisa jadi belum cukup untuk mengurangi dosa-dosanya, sehingga dia masih lebih banyak dosa dia daripada amal kebajikan dia, dan dia masuk ke dalam neraka nantinya. Jadi intinya kalau bicara azab, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Allah benar-benar akan menimpakan azab di dunia ini sebelum azab yang besar nantinya. Tapi buat orang-orang yang beriman, kalau dia mentauhidkan Allah SWT, sehingga azab-azab yang dia rasakan, sampai duri yang masuk ke tangannya, sampai penyakit yang menimpa tubuhnya, sampai anak-anak dia mungkin yang mengesalkan dia, jadi azab buat dia. Ada orang yang teradab di dunia ini, jamaah. Itu akan mengurangi dosa-dosa dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Apa bisa difahami, Ibu? Iya, sangat fahim tuh, Ustaz. Barakallahu fiki, hayakillah. Naam. Keren, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami persilakan pada Tante Paristiana Menhidayati untuk men-unmute suara, tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Alhamdulillah. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Ini Ustaz, tadi kan selalu bicara syafaatnya yang di akhirat. Kalau di dunia ini terjadi nggak Ustaz syafaat itu? Dalam hal ini mungkin kita mendapat syafaat dari malaikat misalnya, atau dari orang-orang beriman pun misalnya gitu Ustaz. Ya. Yang jelas kan kalau dari Rasulullah sudah nggak mungkin ya, sudah tidak bersama kita gitu. Iya. Itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Kalau yang ditanyakan, apakah bisa kita di dunia minta syafaat kepada orang yang hidup umpamanya? Kalau syafaat urusan dunia, tadi kita udah bahas. Syafaat urusan dunia, ya jelas sekali. Umpamanya salah satunya tadi, ada fulan gak keterima di sekolahan ini, lalu kita ngobrol sama yang kita kenal, tolonglah bantuin Ustaz supaya fulan bisa masuk. Ini syafaat urusan dunia. Tapi bicara syafaat urusan akhirat, kita bisa nggak ngobrol sama orang-orang soleh? Bisa. Salah satunya tadi, dengan kita ngumpulkan atau berkumpul sama orang-orang soleh. Sekarang nih, kita berkumpul sama orang-orang soleh. Kita cari orang-orang soleh yang secara otomatis nantinya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dia kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kawan-kawan mereka ketika hidup di dunia, yang mereka sama-sama sholat, ya, kenal baik sama mereka, sahabat mereka, ya, sampai Allah Azza wa Jalla menceritakan, ya, tentang penghuni neraka. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 100 sama 101, ketika penghuni neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita ini nggak punya orang-orang yang memberikan syafaat. Kita nggak punya kawan-kawan dekat yang bantuin kita, kata dia. Ini bicara mereka ketika di dunia mereka tidak punya itu, sehingga di neraka nggak ada yang nolongin mereka. Itu kejadian disebutkan bahwasanya ada orang yang keluar dari api neraka. Ditanya, siapa yang nolong dia sampai dia keluar dari neraka? Apakah Nabi? Bukan. Orang yang mati syahid? Bukan. Kawan dia, kata dia. Sahibnya. Maka kemudian mereka menyesalin karena ketika di dunia mereka tidak menjalin hubungan sama orang-orang baik, tidak mencari kawan-kawan yang soleh. Mungkin seperti itu.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Kalau seandainya gini Ustadz, Gimana? misalnya ya seperti tadi contohnya yang tidak masuk perguruan tinggi misalnya gitu, terus kita minta bantuan orang yang misalnya bisa menolong kita untuk memasuki katakanlah perguruan tinggi negeri yang katakanlah ada program mandiri misalnya gitu Ustadz, yang mungkin ada orang yang bisa membantu untuk meluluskan gitu. Hal seperti itu boleh nggak Ustadz dilakukan? Apakah tidak menjadikan hak orang terambil gitu misalnya Ustadz, seperti itu? iya, barakallahu fikum. Nah, ini bicara syafaat urusan dunia. Ada di dalam Islam syafaat dalam urusannya diperbolehkan selama tidak mengambil hak orang lain. Contohnya rektor, mungkin dia punya, atau orang-orang yang kenal sama rektor, dia punya 3 porsi. Dia punya 5 kursi lah, 5 kuota yang dia bisa memasukkan orang ke sana. Itu memang hak sudah diberikan kepada dia. Ini bukan bicara menyogok ya, bukan. Kan menyogok jelas kita tahu. Ini orang memang punya kenalan baik dan dia bisa meluluskan tanpa dia menzalimin orang lain. Mamanya ada yang lewat jalur ya, kadang-kadang di sekolah-sekolah itu ada yang lewat jalur umum, mungkin lewat jalur umum 75%, ada 25% lewat jalur khusus, yang di situ kita memiliki kenalan orang dalam. Sekali lagi bukan urusannya fulus, tapi urusannya memang orang itu mau nolong tanpa mengambil hak orang lain. Dan ini kembali kepada kebijakan negeri kebijakan perguruan tinggi tersebut, sekolah tersebut. Maka itu satu hal yang diperbolehkan dalam agama ini, jamaah. Bukan cuma urusan mahasiswa, tadi urusan orang kerja juga. Kita kenal sama ownernya, tolonglah fulan dimasukin, seperti itu. Itu hak dia memasukkan siapa saja yang dia kehendaki. Begitu pula tadi kalau bicara perguruan tinggi, yang mungkin memang secara hukum ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pihak orang-orang atas itu, memasukkan keponakannya, dia mengatakan keponakan anak-anak memasukkan seperti itu, tanpa dia mendolimi, tanpa dia gara-gara kita menerima fulan akhirnya satu orang harus gugur gitu, enggak. Jadi memang ada porsi-porsi yang sudah mereka milikin sebenarnya, dan itu enggak masalah. Hadza wallahu a'lam. Ustadz, kalau ada misalnya orangnya lebih dari katakanlah anak kita gitu kan, untuk berpotensi masuk ya salah satunya katakanlah PTN tersebut gitu kan, tapi kita karena punya kenalan gitu kan, tapi sementara ada calon mahasiswa lain yang sebetulnya lebih berpotensi dari anak kita, itu masuk zalim nggak Ustaz? Enggak masuk zalim. Enggak, kalau bicara orang tadi Anda sampaikan, ketika kita punya porsi memang, ketika orang dalam itu punya kuota, lalu diterima anak kita, diterimanya bukan karena kepandaiannya, tapi karena syafaat tadi. Ada syafaat yang membuat dia masuk. Jadi bukan, sekali lagi bukan mengurangi jumlah ya, bukan menggugurkan dia, enggak. Memang yang akan diterima oleh jalur umum, mamanya dikatakan 100 orang, ya udah 100 orang, sisanya enggak keterima. Ada 5 orang diterima lewat jalur khusus. Yang tadi salah satu babnya adalah bab syafaat. Kan ada yang lebih pintar di sana. Iya kan sudah selesai. Porsi yang lebih pintar, mereka ikut tes dan ternyata yang diterima sudah keluar pengumumannya. Sedangkan yang ini itu adalah jalur khusus, yang jalurnya mungkin bisa disebut tadi babnya bab syafaat. Yang tentunya jangan sampai tadi disebutkan mendolimin orang lain. Kalau dikatakan apakah dia mendolimin? Enggak, dia tidak mendolimin. Karena kalau bicara keterima di sebuah perguruan tinggi itu kadangkala memang ada orang lebih pintar, cuma lupa dia nggak jawab pada waktu itu umpamanya. Ada beberapa pertanyaan, akhirnya yang diterima yang mungkin secara kepandaian di bawah dia, tapi ya udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa difahami. Masya Allah, yang jelas bukan mengambil hak orang lain ya, bukan mengambil hak orang lain. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah lebih mantap sekarang. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiki. Hayakillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami persilakan kembali pada Tante Azizah Malik untuk mengambil suaranya, tafadhali.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hadiah Allah Ta'ala ini kan begitu luar biasa. Kadang untuk hal-hal ringan, seperti kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali sehari dibuatkan rumah di surga. Baca sayadul istighfar pagi sore bila wafat di dalam waktu itu jadi penghuni surga. Sholat sunnah qabliyah ba'da zuhur 4 rakaat masing-masingnya diharamkan neraka. Dan lain-lain banyak sekali. Tapi sebaliknya ancaman Allah untuk hal-hal maksiat pun banyak. Jadi pertanyaan Ana, di mana posisi wanita yang misalnya dia rutin baca doa sayadul istighfar pagi sore, baca surat Al-Ikhlas 10 kali, tapi saat bersamaan tatkala dia wafat dia masih tidak berjilbab, masih riba, masih memakan harta haram dan lain-lain yang ancamannya tidak akan mencium bau surga, atau dipastikan oleh Allah akan masuk neraka bagi yang memakan harta haram. Jadi apakah hadiah atau janji Allah untuk memasukkan kita ke surga dan membuatkan rumah ke surga itu masih tidak pasti, karena di satu waktu bersamaan bisa terjadi hadiah dan sekaligus ancaman. Ya. Siap. Barakallahu fiik. Baik jamaah, ini pertanyaan penting nih ya. Berkaitan dengan Allah memberikan janji-janji indah untuk beberapa amalan. Dan ini dikerjakan sama orang itu. Tapi Allah juga memberikan ancaman-ancaman untuk perbuatan-perbuatan dosa. Dan ternyata orang ini juga ngamalkan tuh. Dia melakukan dosa, tapi dia melakukan amalan-amalan ketaatan ini. Bagaimana nantinya proses orang yang seperti ini? Kita tahu nanti akan ada hisab. Yang pertama perlu diketahui, janji-janji Allah itu untuk amalan yang diterima. Untuk amalan yang diterima. Ada orang sholat nggak khusyuk, nggak ikhlas, ya nggak akan dapat tuh janji. Jadi kalau bicara dia mengamalkan perintah-perintah Allah, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kalau diterima, janji itu akan Allah berikan. Tapi di satu sisi dia punya dosa. Dia melakukan dosa-dosa besar yang ancamannya neraka. Maka nanti akan ada penimbangan amalan. Akan ditimbang jamaah. Lebih berat mana? Apakah bobot dosa yang dia kerjakan lebih berat? Sehingga nanti dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Nggak cukup nih amal-amal soleh dia untuk berhadapan sama dosa-dosa dia. Maka akan ada hisab. Akan dibagikan buku itu. Dia akan lihat lebih banyak mana catatan merahnya atau catatan hitamnya, catatan baiknya atau catatan buruknya yang ada dalam raport dia. Kemudian kalau bicara orang ahli ibadah, ketahuilah Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kalau engkau ingin jadi orang yang ahli ibadah itu, tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Engkau akan jadi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena urusan meninggalkan yang haram ini gak main-main. Nabi SAW kalau bicara perintah, beliau mengatakan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk mengamalkan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Kerjakan sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Jadi meninggalkan yang haram ini orang beramal yang sunnah-sunnah. Banyak tuh amalan sunnah dia. Tapi dia mengerjakan yang haram, bukan yang makruh jamaah. Dia mengerjakan yang haram-haram. Bobot yang haram ini besar jamaah. Apalagi kalau dikerjakan terus-terusan. Bicara makan haram, makan riba, seluruh hidupnya dia lakukan. Sedangkan amalan ini hanya sewaktu-waktu dia kerjakan nantinya. Maka sekali lagi nanti akan ada penimbangan amalan tersebut, sehingga akan nampak apakah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan cukup amalan dia itu untuk mengalahkan dosa-dosa dia, atau ternyata lebih berat dosa-dosa dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustadz. Bagaimana bila hasilnya sama Ustadz? Nah, 50-50, benar-benar 50-50 itu atau kembali sama kepada awal? rahmat Allah. Nanti kembali kepada rahmat Allah SWT. Jadi ada orang-orang yang namanya Ashabul A'raf, yang mereka nggak masuk surga, mereka nggak masuk neraka. Yang nanti mereka kalau melihat neraka, mereka ketakutan. Kalau melihat surga, mereka ingin masuk surga. Yang nantinya akhirnya Allah memasukkan mereka ke surga. Artinya kalau 50-50, pada akhirnya nanti Allah akan memasukkan mereka ke surga Allah SWT. Tapi mereka masih tertahan. Mereka tertahan, itu mungkin bisa dibaca di surat Al-A'raf, di mana orang-orang itu berada di tengah antara surga dan neraka karena mereka belum dimasukkan ke surga, mereka juga tidak dimasukkan ke neraka, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka terus berharap sama Allah, dan pada akhirnya Allah memasukkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Kapan Ustadz, berarti ancaman yang tidak akan mencium bau surga itu pasti dengan catatan ya Ustadz ya? Semuanya sebagaimana amalan itu dengan catatan. Artinya ada orang beramal belum tentu diterima amalannya. Belum tentu orang berangkat haji akan diampuni dosa-dosanya. Ada orang berangkat haji tambah banyak dosanya. Jadi kita ini nggak tahu, makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita beribadah di antara harapan dan rasa takut. Kita takut nggak diterima amalan kita. Oke, janji Nabi SAW. Ya, tapi anak sholatnya nggak khusyuk. Mungkin anak hajinya juga tidak sesuai sunnah. Mungkin haji anak mungkin masih ada perasaan-perasaan yang ingin dipuji, ingin dipanggil haji. Artinya seorang muslim ketika beribadah itu di antara rasa takut kepada Allah SWT dan di antara harapan. Jadi janji-janji Allah itu membuat kita berharap, tapi ancaman-ancaman Allah membuat kita takut. Jadi nggak boleh kita merasa aman. Oh tenang, ana banyak sholat sunnahnya, ana banyak sodakohnya. Nggak boleh seorang muslim berkata seperti itu. Karena itu menunjukkan keujuban dia dengan amal solehnya, dan dia lupa dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Hada. Syukran Ustaz. Barakallahu fiki. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz, Ana mau tanya tentang penjelasan di Al-Quran di surah Saba ayat 23. Maksudnya gimana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Coba dibacakan ayatnya. Surat Saba. Saba ayat 23. Ayat 23, Zubair, bisa dilihatin? Surat Saba. Saba ayat 23. Nah, coba kita tampilkan surat Saba ayat 23. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Tapi ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas ya. Syafaat itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan babnya dengan syafaat. Jadi Allah ridha sama yang memberikan syafaat, Allah ridha dengan yang diberi syafaat, dan Allah memberikan izin untuk proses itu terjadi. Orang itu memberikan syafaat. Lalu adapun lanjutannya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ini berkaitan dengan Allah ketika menyampaikan wahyu. Jadi mereka yang ada di langit, ketika penduduk langit, malaikat-malaikat Allah itu mendengar Allah menyampaikan wahyunya, mereka itu ketakutan. Bahkan sampai-sampai mereka seperti pingsan. Ketika rasa takut itu telah pergi dari mereka, mereka saling bertanya malaikat ini, "Madza qala rabbuka?" Apa yang Allah sampaikan tadi? Lalu mereka mengatakan yang disampaikan Allah adalah kebenaran, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Ini berkaitan dengan wahyu. Jadi penjelasan selanjutnya itu berkaitan dengan wahyu. Adapun di potongan ayat pertama itu berkaitan dengan syafaat,
yang tidak akan orang itu diperbolehkan untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke 3 pertanyaan. Nah, baik, mungkin sebelum Ana bertanya, bisa disampaikan tata tertibnya, Ogi? Tata tertibnya untuk sesi ini, mohon yang bisa menjawab untuk raise hand dulu agar host memilih agar tidak rebutan. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama. Apa arti syafaat dalam istilah? Tafadhol. Definisi syafaat itu apa? Tafadhol pada Pak Arif Ashari mungkin. Silakan men-unmute suaranya. Halo. Ya. Syafaat itu bermakna menolong seseorang. Menolong seseorang. Kalau Iya. orang jatuh ditolong itu syafaat. Bukan, maksudnya yang di sini seperti permohonan untuk meminta maaf di antara mereka. Iya, artinya kita menjadi perantara. Iya. Menjadi perantara untuk menolong. Tapi kalau menolong seseorang syafaat, enggak. Untuk melihat orang jatuh, bukan syafaat itu. Siap. Jadi kita menjadi perantara dalam menolong orang itu. Kalau di dunia tadi, bagaimana dia yang mungkin seharusnya mendapatkan hukuman, ya, atau dia seharusnya tidak diterima di sebuah tempat, lalu kita menolong menjadi perantara dia, itu disebut syafaat. Taib, barakallahu fiik. Di akhirat pun seperti itu modelnya, di mana seorang yang memberikan syafaat itu menolong orang yang seharusnya masuk neraka, kemudian dia memintakan kepada Allah SWT agar dia dikeluarkan dari api neraka. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 syarat syafaat diterima. Tafadhol. Pada NDH Ummu Alif, tafadholi untuk men-unmute suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau jawab. Syarat syafaat itu Allah meridhoi orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, Allah meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Yang ketiga, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya kepada orang yang diizinkan Allah. Barakallahu fiik. Taib, ahsanti. Taib, pertanyaan yang terakhir. Ummu Alif. Sebutkan 3 sebab agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tafadhol. Bu Widya, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita perbaiki iman kita. Mentauhidkan Allah SWT. Nah, Iya. Yang kedua kita cinta kepada Nabi Muhammad Allahumma SAW shalli dengan alaihi. mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga kita membaca Al-Quran dan terjemahannya, karena dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat di hari kiamat. Taib. Yang ketiga ini bukan syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi syafaat Quran. Syafaat Oh ya, puasa. maaf Ustaz. Ya, Lupa. syafaat Nabi. Dari Al-Quran. Ya. Yang keempat kita memperbanyak puasa. Yang kelima kita membaca doa setelah azan. Nah, ya ini yang kelima ini yang berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, ya. Orang yang membaca doa setelah adzan lalu memintakan buat Nabi SAW syafaat di sana ketika kita mengatakan wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Nabi SAW mengatakan halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi barakallahu fikum, itu mungkin yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf, ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penyampaian materinya dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kaum muslimin di dunia ini. Dan kami mohon maaf apabila ada yang bertanya tetapi tidak disampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan bagi pemenang atau pemenang kuis pada hari ini dipersilakan untuk menghubungi
CP atau CP yang tertera pada poster kajian untuk mengkonfirmasi bahwa saya adalah pemenangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dua tiga ya? Iya, ada pilihan mungkin Zubair mereka. 23 itu yang pagi ya? Iya, udah ada. Udah ada. Berarti yang 24 ya insya Allah. Sabtu pagi jam berapa kita? Yang anu kan? Omutufel. Ayo Bil. Beremah Billy ini. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat peserta kuliah online nih. Kadangkala dengan berjalannya waktu antum mulai lelah, mulai capek. Ingat, yang antum buru ini derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang nggak perlu masuk ke pesantren, nggak perlu meninggalkan rumah, hanya perlu fokus mendengarkan video, suara, kemudian antum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan menunda-nunda. Kalau sore hari jangan nunggu besok. Besok pagi hari jangan nunggu sore. Karena kita tidak tahu dengan kesibukan yang akan datang. Perbaiki niatmu dan sekali lagi jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa jadilah orang yang terus menuntut ilmu. Agar antum peserta kuliah online ini tidak menjadi orang-orang yang terlaknat dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Semangat. Jalan menuju surga penuh dengan tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.